Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Kusmas Diwani dengan NIM 4524091148 akan membawakan materi tentang menjadi mahasiswa yang percaya diri, bergaya hidup sehat, mandiri, kerja keras, dan berjiwa wirausaha. Nah, pertama, bergaya hidup sehat merupakan upaya untuk menerapkan kebiasaan baik dalam menciptakan hidup sehat dan menghindari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Contohnya pada kisah anak kampung yang lebih sehat daripada saudara sepupunya yang kaya karena makanannya yang lebih bergizi. Kemudian pentingnya kesadaran, membangun kesadaran bahwa gaya hidup sehat adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan. Elemen penting gaya hidup sehat adalah yang pertama yaitu gizi yang baik, memenuhi kebutuhan tubuh akan nutrisi seperti karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dan air, menghindari malnutrisi baik kekurangan maupun kelebihan. Pengamatan kesehatan, memantau kesehatan diri secara aktif dan pasif untuk mengambil keputusan dan tindakan yang tepat. Yang ketiga itu olahraga teratur, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mencegah penyakit kronis, melatih kebugaran fisik dan mental, serta meningkatkan kepercayaan diri. Kemudian aktivitas sosial, interaksi sosial positif meningkatkan kemantapan emosi dan kecerdasan sosial yang pada akhirnya membuat diri merasa lebih sehat. Kemudian kebersihan, menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan untuk mencegah infeksi dan penyakit. Kemudian yang terakhir yaitu manajemen stres, mengurangi stres dengan teknik relaksasi, terapi kognitif, meditasi, dan berpikir positif. Kemudian program dan layanan kesehatan. Layanan kesehatan memperoleh akses pada layanan kesehatan seperti pencegahan, pengobatan, dan manajemen penyakit untuk menjaga kesehatan mental dan fisik. Program kesehatan masyarakat, upaya terorganisasi untuk mencegah penyakit, memanjangkan umur, dan mempromosikan kesehatan melalui edukasi, peraturan, dan penelitian. Kemudian pendidikan kesehatan. Pentingnya kesadaran kesehatan. Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang mengerti bagaimana untuk sehat. Peran pendidikan yaitu mendidik masyarakat tentang pentingnya gaya hidup sehat melalui berbagai media dan kesempatan seperti di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu percaya diri. Pengertian percaya diri yaitu sikap yakin akan kemampuan diri sendiri untuk mencapai keinginan dan harapan. Contohnya yaitu kisah Arjuna yang mampu memanah tepat dengan leher burung karena memiliki keyakinan diri yang kuat. Kemudian pentingnya percaya diri. Membangun sebuah kepercayaan diri membantu mencapai kesuksesan melalui niat, tekad, dan usaha yang tepat. Kemudian hakikat percaya diri. Keyakinan pada kemampuan. Percaya diri adalah keyakinan bahwa seseorang mampu melakukan sesuatu untuk mencapai tujuannya. Kemudian pengaruh pada kehidupan. Percaya diri mempengaruhi cara seseorang berpikir, bertindak, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian perkembangan percaya diri. Percaya diri berkembang melalui pengalaman masa lalu dan dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis positif. Kemudian memiliki keyakinan, keberanian, dan risiko. Memiliki keyakinan membutuhkan keberanian untuk mengambil risiko, menerima penderitaan, dan menghadapi kekecewaan. Perbedaan dengan keberanian nihilistik. Keberanian untuk memiliki keyakinan berbeda dengan keberanian nihilistik yang destruktif. Kemudian praktik keyakinan. Keyakinan dapat dipraktikkan dalam berbagai aspek kehidupan seperti membesarkan anak, memulai pekerjaan, dan menghadapi tantangan. Kemudian pentingnya persamaan kesempatan, yaitu yang pertama itu adanya dukungan masyarakat, di mana percaya diri membutuhkan dukungan dari masyarakat yang adil dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang. Kemudian prinsip persamaan kesempatan. Prinsip ini menekankan bahwa semua orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kesuksesan terlepas dari latar belakang sosial atau ekonomi. Peran pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan persamaan kesempatan seperti menyediakan pendidikan yang berkualitas dan menjamin akses terhadap pekerjaan. Kemudian menghilangkan inferioritas. Yang pertama itu dengan cara kesetaraan manusia.
Percaya diri mengajarkan bahwa semua manusia setara dan tidak ada yang lebih superior dari orang lain. Kemudian yaitu melepaskan inferioritas, yaitu melepaskan rasa minder dan inferioritas terhadap budaya lain seperti budaya barat menjadi penting untuk membangun sebuah kepercayaan diri. Yang ketiga itu bangga pada diri sendiri. Merasa bangga pada budaya dan identitas diri sendiri adalah kunci untuk membangun sebuah percaya diri. Kemudian pendidikan kepercayaan diri. Yang pertama itu adanya peran keluarga, di mana keluarga memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan diri anak sejak dini. Yang kedua itu peran sekolah. Sekolah dapat mendidik siswa agar percaya diri dengan kemampuan mereka seperti berani menyatakan pendapat, tampil di depan umum dan tidak menyontek. Kemudian pentingnya percaya diri. Percaya diri adalah kunci untuk mencapai potensi diri dan meraih kesuksesan. Kemudian materi yang ketiga itu mandiri. Mandiri merupakan sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang terdapat pada contoh misalnya kisah mahasiswa Indonesia belajar di Eropa dan harus belajar mandiri karena tidak mudah mendapatkan bantuan orang lain. Pentingnya mandiri. Mandiri itu sangat penting karena dengan mandiri membangun kemandirian membantu individu untuk menjadi lebih aktif, independen, kreatif, kompeten, dan spontan. Arti kemandirian yaitu cukup diri. Orang yang mandiri mampu berpikir dan berfungsi secara independen, tidak perlu bantuan orang lain dan mampu memecahkan masalahnya sendiri. Kemudian memenuhi kebutuhan. Kemandirian memungkinkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup lainnya. Kemudian kemandirian politik, yaitu dengan mengelola urusan sendiri. Kemandirian politik berarti bangsa mampu mengurus urusan negaranya sendiri tanpa tergantung pada negara lain. Contohnya, Indonesia meraih kemerdekaan dan membangun kemandirian politik dengan menolak penjajahan. Pentingnya kemandirian ekonomi karena kemandirian ekonomi menjadi penting untuk menunjang kemandirian politik. Kemudian kemandirian ekonomi yang terdapat pada ajaran Nabi. Kemandirian ekonomi diajarkan oleh para nabi seperti Nabi Adam, Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa. Contohnya, para ulama juga menunjukkan contoh kemandirian ekonomi dengan menjalankan profesi sebagai pedagang, penjahit, pembuat kunci. Kemudian pentingnya usaha. Kemandirian ekonomi dicapai melalui usaha dan kerja keras dan dianggap sebagai ibadah. Yang kelima yaitu faktor budaya. Peran kelas sosial menengah dan bawah cenderung lebih mandiri karena mereka harus berjuang untuk eksistensi mereka. Budaya tradisi dan modern ini sama-sama penting untuk menanamkan jiwa kemandirian. Yang ketiga itu pentingnya informasi, teknologi dan spesialis. Karena dengan itu kita bisa menguasai informasi, teknologi dan spesialis menjadi penting untuk bersaing di era globalisasi. Kemudian pendidikan kemandirian, yaitu dengan adanya peran orang tua. Orang tua memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai kemandirian pada anak-anak, seperti membiarkan mereka menyelesaikan tugas sendiri dan menceritakan pengalaman mereka dalam meraih kemandirian. Yaitu peran sekolah. Sekolah dalam melatih kemandirian siswa melalui berbagai kegiatan seperti menyelesaikan tugas sendiri, berani berbuat tanpa meminta ditemani, dan mengembangkan cita-cita. Pentingnya latihan. Kemandirian membutuhkan latihan dan kerja keras untuk mencapainya. Kemudian yaitu kerja keras. Kerja keras merupakan perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi hambatan untuk menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Pentingnya kerja keras. Karena dengan kerja keras kita membangun kebiasaan kerja keras, membantu individu untuk mencapai hasil maksimal, mengembangkan ketahanan dan meraih kebahagiaan dalam hidup. Indikasi kerja keras yang pertama itu kesungguhan, kedua ketahanan, ketiga pemecahan masalah, dan keempat yaitu optimalitas. Kemudian tanda-tanda kerja keras, yaitu batas waktu, menyelesaikan tugas dalam batas waktu yang ditargetkan. Kemudian kemampuan, menggunakan segala kemampuan untuk mencapai sasaran. Kemudian alternatif, berusaha mencari berbagai alternatif pemecahan ketika menemui hambatan. Kemudian bekerja dengan cinta, yaitu tujuan hidup. Manusia diciptakan untuk bekerja keras dalam rangka mencari penghidupan dan mencapai kebahagiaan.
Kemudian ketekunan. Kemajuan hanya dapat dicapai melalui ketekunan dan kerja keras. Kemudian rahasia hidup. Bekerja dengan cinta berarti menyatukan diri dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan Tuhan. Kemudian etika kerja keras. Yang pertama itu adanya tujuan bekerja, keikhlasan, dan amal sosial. Kemudian pendidikan kerja keras. Peran yaitu dengan adanya peran keluarga, orang tua memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai kerja keras pada anak-anak, seperti mengajarkan mereka untuk menyelesaikan tugas sendiri dan menceritakan kisah-kisah orang sukses yang bekerja keras. Kemudian peran sekolah. Sekolah dapat melatih kerja keras siswa melalui berbagai kegiatan seperti menyelesaikan tugas tepat waktu, belajar dengan tekun, dan mengembangkan potensi diri. Yang ketiga itu dengan adanya peran masyarakat. Masyarakat menjadi tempat pembuktian tentang kerja keras dengan kompetensi dan tantangan yang ada. Kemudian yang terakhir itu berjiwa kewirausahaan, yaitu sikap dan perilaku yang mandiri, kreatif, dan inovatif dalam mengenali peluang bisnis, mengembangkan produk baru, dan mengelola bisnis. Seperti pada kisah Abdurrahman bin Auf yang menemukan peluang bisnis dan dari tali kambing. Kemudian pentingnya jiwa wirausaha, yaitu membangun jiwa wirausaha membantu individu untuk menjadi lebih mandiri, inovatif, dan berdaya saing. Hakikat wirausaha, yaitu adanya inovasi. Wirausaha adalah proses menciptakan sesuatu yang berbeda dari nilai yang ada dengan menggunakan waktu, kemampuan, biaya, dan mengambil risiko. Manfaat wirausaha, yaitu wirausaha dapat membina manusia berkualitas, memupuk kerjasama sosial, menyediakan lapangan kerja, menjadi sumber kemajuan negara, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kemudian ciri-ciri usahawan sukses, yaitu keinginan prestasi, keyakinan, ketahanan, dan hebat. Yang keempat yaitu menjalankan wirausaha, manajemen strategis, fokus, prioritas, taktik, dan perencanaan menjadi penting dalam strategi kewirausahaan. Kemudian operasional, kejujuran, ketelitian, penuhian janji, dan menjalankan pelayanan kepada pelanggan menjadi kunci dalam menjalankan bisnis tersebut. Kemudian pendidikan wirausaha, yaitu pengembangan budaya berpikir, pemupukan sifat positif, teknologi informasi, adanya peran pemerintah, adanya juga peran orang tua, dan peran media massa. Sekian materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.